Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan cara pemeliharaan master rem. Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas, kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda. Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi, bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linier. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Yang kami lakukan adalah mempersiapkan kunci-kunci. Kunci yang kalian butuhkan adalah obeng plus. Kunci yang kedua adalah kunci ring 10. Fungsi master rem sendiri adalah mengubah gerakan mekanis untuk menjadi tekanan hidrolik secara prinsip kerja. Komponen ini memiliki peranan yang sangat besar karena akan mengubah gerakan pada pedal sepeda motor menjadi tekanan hidrolik. Kemampuannya ini berkat adanya tabung serta piston. Langkah pertama, buka tutup seal karet yang ada di master rem. Ini adalah seal karetnya. Dibuka akan terlihat seperti ini. Oh, ayah. Setelah seal karet terbuka, kita harus melihat takaran minyak rem. Jika takaran minyak rem kurang, kita harus segera menambahkan minyak rem. Dan garis ini adalah batasnya, batas pengisian minyak rem. Sepertinya ini kurang, jadi kita harus menambahkannya lagi. Ini sudah pas. Langkah selanjutnya kita akan memompa rem, apakah rem berfungsi dengan baik. Dan dilihat saja di sini ada lauk hiunya. Setelah kita periksa rem bekerja dengan baik, kita harus menutupnya lagi. Pertama, masukkan seal karet. Tutup minyak rem. Dan kita akan membautnya lagi. Menggunakan kunci obeng plus. Enggak.
Kesimpulan dari video ini adalah kita harus mengecek master rem apakah rem berfungsi dengan baik atau tidak. Jika ada kerusakan atau kebocoran, kita harus memperbaikinya dan menggantinya. Terima kasih telah menonton video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.